Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya di sini M. Dwi Ranggatenda Saputra, prodi HPI 5B, dan saya di sini membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Acara Pidana. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang materi ada 3, yaitu surat dakwaan, surat kuasa, dan juga surat eksepsi. Yang pertama ada surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dokumen tertulis yang merumuskan dugaan tidak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dan menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara. Apabila bukti yang diajukan terbukti cukup, hakim dapat menjatuhkan putusan yang memutuskan pidana bagi terdakwa. Menurut Adami Kazawi, menyatakan bahwa surat dakwaan menetapkan parameter yang akan digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana. Surat dakwaan juga dianggap sebagai alat tuduhan resmi yang disusun oleh jaksa penuntut umum, yang dimana surat tersebut mengacu pada perbuatan terdakwa, termasuk memperhitungkan hal-hal yang dapat memperberat atau meringankan hukuman bagi terdakwa. Proses penyusunan surat ini harus berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terkumpul dalam berita acara pemeriksaan yang diterima dari penyidik. Oleh karena itu, surat dakwaan berfungsi sebagai landasan awal pemeriksaan di persidangan. Di sini fungsi surat dakwaan yaitu untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan oleh hakim. Pengadilan tidak boleh memeriksa atau memutuskan perkara di luar apa yang didakwakan dalam surat tersebut. Fungsi utama surat dakwaan adalah untuk memberikan kepastian kepada terdakwa mengenai perbuatan apa yang ia tuduhkan, sehingga ia dapat menyiapkan pembelaannya dengan baik. Fungsi dari surat dakwaan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, bagi pengadilan atau hakim sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan. Yang kedua, ada bagi penuntut umum sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum. Yang ketiga, bagi terdakwa sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan. Berikutnya ada tujuan surat dakwaan. Di sini surat dakwaan bertujuan untuk memberikan informasi kepada terdakwa mengenai tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Selain itu, surat dakwaan memiliki beberapa fungsi penting seperti menjadi dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan dan menentukan batasan ruang lingkup pemeriksaan di pengadilan. Bagi hakim, surat dakwaan juga menjadi landasan dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan keputusan. Bagi penuntut umum, surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pembuktian, penyusunan tuntutan pidana, serta penggunaan sebagai upaya hukum. Sedangkan bagi terdakwa, surat ini menjadi alat untuk mempersiapkan pembelaan. Aturan mengenai surat dakwaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 143 ayat 2 KUHP mengatur bahwa surat dakwaan harus mencantumkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa surat dakwaan dibuat secara lengkap dan akurat, sehingga terdakwa memiliki pemahaman yang jelas tentang dakwaan yang diajukan terhadapnya. Berikutnya ada sistematika surat dakwaan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 140 ayat 1 KUHP, yang intinya berbunyi bahwa surat dakwaan perlu dibuat apabila penuntut umum merumuskan bahwa dapat dilakukannya penuntutan dari hasil penyelidikan. Dalam pasal tersebut juga menyebutkan bahwa jaksa penuntut umumlah yang berwenang menyusun surat dakwaan. Pembuatan surat dakwaan tentu saja ada proses, langkah yang sangat detail agar menghasilkan putusan yang tepat.
Proses-proses dalam penyusunan surat terdakwa meliputi pemenuhan syarat seperti syarat formal dan material. Berikut ini syarat formal surat dakwaan yang sesuai dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP, yaitu surat dakwaan harus dibubuhi tanggal tanda tangan penuntut umum membuat surat dakwaan. Yang kedua, surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Kemudian untuk syarat materialnya, surat dakwaan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, yaitu meliputi yang pertama, uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Berikutnya ada surat kuasa. Surat kuasa di sini yaitu pernyataan seseorang yang memberi wewenang kepada orang lain atau pihak lain untuk melakukan kegiatan yang ditentukan dalam surat pernyataan tersebut. Surat kuasa biasanya menyangkut pelaksanaan suatu tugas penting sehingga diperlakukan surat kuasa. Surat kuasa biasanya dicap pada ruang tanda tangan pemberi kuasa dalam perkara pengadilan. Seorang pengacara harus ditunjuk berdasarkan surat kuasa untuk mendampingi tersangka dalam penyidikan. Dan di sini ada fungsinya surat kuasa, yaitu yang pertama memberikan wewenang. Surat kuasa memberikan wewenang kepada pihak dan untuk melakukan suatu urusan atau tindakan hukum atas nama pemberian wewenang. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Surat kuasa memungkinkan pemberian wewenang untuk memperoleh informasi, menandatangani dokumen, dan mengambil tindakan hukum tanpa hadir secara fisik. Yang ketiga, menghindari masalah hukum. Surat kuasa membantu menyelesaikan masalah hukum yang mungkin timbul ketika pemberian wewenang tidak dapat mengambil tindakan hukum sendirian. Yang keempat, melindungi kepentingan, yaitu melindungi kepentingan prinsipal dengan memberikan wewenang kepada pihak yang dipercaya untuk melakukan transaksi atas namanya. Yang kelima, mempermudah urusan. Surat kuasa mempermudah urusan pemberi wewenang dengan memberikan wewenang kepada pihak lain untuk melakukan tindakan hukum atas namanya. Di sini ada 4 jenis surat kuasa. Yang pertama yaitu surat kuasa perorangan. Surat kuasa perorangan merupakan surat kuasa yang bersifat tidak formal. Perbuatan surat kuasa hanya bersifat pribadi. Contohnya surat kuasa pengambilan gaji pensiun. Yang kedua, surat kuasa resmi atau kedinasan. Surat kuasa resmi atau kedinasan merupakan surat kuasa yang sifatnya formal. Surat kuasa ini biasanya diterbitkan atau diperuntukkan hanya untuk suatu lembaga, instansi, pemerintahan maupun perusahaan. Contohnya surat kedinasan keluar kota di salah satu perusahaan. Yang ketiga, surat kuasa istimewa. Surat kuasa ini hanya diberikan kepada pengacara atau lembaga bantuan hukum oleh orang yang mempunyai permasalahan hukum. Yang keempat, surat kuasa khusus. Menurut pasal 1795 KUHP, surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang membatasi tugas dan wewenang kepada suatu hal atau lebih. Oleh karena itu, pemberian kuasa hanya harus jelas menentukan aksi yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Baik, berikutnya yang terakhir ada eksepsi. Pada dasarnya, eksepsi atau keberatan adalah merupakan pernyataan keberatan terdakwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Eksepsi atau keberatan ini selain diajukan oleh terdakwa, bisa juga diajukan oleh penasihat hukumnya. Alasan-alasan pengajuan eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya pada dasarnya meliputi eksepsi atau keberatan tentang kewenangan. Eksepsi atau keberatan tentang surat dakwaan tidak dapat diterima.
Eksepsi atau keberatan surat dakwaan kabur. Pemberian kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan merupakan suatu hal yang wajar. Karena dalam hukum acara pidana dikenal dengan asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Suatu asas yang mengatakan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang dasarnya yaitu terdapat pada pasal 156 ayat 1 KUHP. Ada 3 hal dapat diajukannya eksepsi atau keberatan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, yaitu yang pertama, eksepsi atau keberatan tidak berwenang mengadili. Eksepsi atau keberatan ini dapat berupa ketidakwenangan mengadili baik absolut maupun relatif. Yang kedua, eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima. Eksepsi atau keberatan surat terdakwa harus dibatalkan. Eksepsi atau keberatan ini apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material sebagaimana ketentuan pada pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang berbunyi penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.